Iran's exit from the 2026 World Cup ahead another country. Oman and Indonesia will compete in November with the winner automatically qualifying. Tentu pengumuman yang dilakukan FIFA tadi malam adalah sesuatu yang tidak hanya kita wajib rayakan, tetapi justru harus. Publik dunia sempat tak percaya timnas Indonesia kini tinggal selangkah lagi menuju Piala Dunia 2026. Duel hidup mati kontra Oman bakal jadi penentu sejarah sepak bola Garuda, Indonesia. Namun sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah baiknya bagi kalian untuk menekan tombol like terlebih dahulu. Yang belum subscribe tolong subscribe channel ini agar kalian gak ketinggalan info menarik lainnya. Publik dunia sempat tak percaya. Siapa sangka dari negara Asia Tenggara yang dulu sering diremehkan, kini timnas Indonesia berdiri tegak di ambang sejarah baru. Laga hidup mati melawan Oman kini menjadi pintu terakhir menuju Piala Dunia 2026. Sebuah impian yang dulu terasa mustahil, kini justru di depan mata. Dan yang lebih gila lagi, semua ini terjadi setelah serangkaian drama, tekanan, serta perjuangan luar biasa. Skuad Garuda Muda dan Senior di kualifikasi yang penuh lika-liku. Tapi Mimin mohon tonton video ini sampai akhir biar enggak ada salah paham atau informasi yang setengah-setengah. Awalnya banyak yang tidak percaya ketika PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir mulai melakukan gebrakan besar-besaran. Mulai dari pembenahan struktur tim, pemilihan pelatih yang visioner, hingga program pengembangan pemain muda yang digarap serius. Semua itu dianggap cuma janji manis belaka oleh sebagian publik, namun siapa yang menduga semua perlahan terbayar. Timnas Indonesia yang dulu sering jadi bulan-bulanan di kualifikasi Asia kini tampil dengan semangat yang benar-benar berbeda. Mereka bukan hanya bermain dengan hati, tapi juga dengan strategi, mental baja, dan determinasi tinggi. Dunia mulai menoleh ketika Indonesia menahan imbang tim kuat seperti Uzbekistan dan menaklukkan Jordania dengan skor yang mengejutkan. Dan kini semua mata tertuju ke satu laga penentuan Indonesia versus Oman, satu pertandingan yang bisa menentukan nasib bangsa di pentas sepak bola dunia. Dulu tim-tim Asia Barat selalu memandang sebelah mata kepada Indonesia. Mereka menganggap Garuda hanyalah penghibur grup, sekedar pelengkap jadwal pertandingan. Tapi tahun ini semua itu berubah total. Begitu peluit pertama berbunyi di setiap laga, dunia melihat sesuatu yang lain dari skuad merah putih. Mental juang yang tak mau kalah, disiplin tinggi, dan yang paling penting rasa percaya diri yang selama ini hilang kini kembali berkobar. Nama-nama seperti Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, Justin Horner, dan Sinte jadi trending di media sosial setiap kali Indonesia bertanding. Bahkan media luar seperti ESPN dan Fox Asia menyebut Indonesia sebagai the dark horse of Asia. Oman pun kini tidak bisa tidur nyenyak. Mereka tahu Indonesia bukan lagi tim yang bisa dianggap enteng. Apalagi motivasi Garuda kali ini bukan sekedar menang, tapi membuktikan kepada dunia bahwa mimpi Piala Dunia bukan hanya milik negara besar. Tanggal itu sudah ditetapkan, stadion tempat pertandingan pun sudah dipersiapkan. Laga antara Indonesia melawan Oman akan menjadi final terselubung bagi kedua tim. Bagi Indonesia, kemenangan berarti sejarah baru. Lolos ke babak utama Piala Dunia 2026 pertama kalinya dalam sejarah modern sepak bola kita. Sementara bagi Oman, hasil ini adalah harga mati untuk mempertahankan posisi mereka di atas klasemen. Erick Thohir bahkan menyebut pertandingan ini sebagai 90 menit yang bisa mengubah masa depan sepak bola Indonesia. Dalam konferensi persnya, ia berkata dengan tegas, "Kami tidak akan menyerah." Semua pemain sudah berjanji mereka akan berjuang untuk merah putih sampai peluit terakhir berbunyi. Dan benar saja, suasana latihan terakhir timnas di Doha begitu intens. Pelatih Sinteyong terlihat menyiapkan formasi baru dengan pressing tinggi dan serangan balik cepat. Marcelino terlihat tajam, Struijk semakin matang, sementara duet back Horner dan Elkan Baggett tampil solid di setiap sesi. Tekanan luar biasa, semangat tak terpadamkan. Menjelang laga ini, tekanan datang dari berbagai arah. Media luar negeri menulis headline seperti, "Oman waspada.
Indonesia bisa jadi pencuri tiket Piala Dunia. Garuda Muda ancaman baru di Asia. Namun di balik semua itu, beban mental yang dirasakan para pemain begitu besar. Bayangkan, seluruh bangsa menaruh harapan di pundak mereka. Satu kesalahan kecil bisa mengubur mimpi jutaan orang. Tapi inilah bedanya timnas Indonesia sekarang, mereka tidak lagi gentar dengan tekanan. Sinteyong menggentuk mental pemenang di setiap pemain. Di ruang ganti sebelum latihan terakhir, ia berkata dengan suara lantang, "Kita tidak punya jalan mundur. Kita sudah di sini karena kerja keras. Sekarang tunjukkan kepada dunia siapa Indonesia sebenarnya." Dan sontak, seluruh pemain berteriak serentak, "Garuda di dadaku, merah putih sampai mati." Publik dibuat penasaran dengan strategi yang disiapkan oleh Sinteyong. Menurut bocoran dari sesi latihan tertutup, STY akan menerapkan formasi 343 ultra ofensif tak biasa untuk tim Asia Tenggara yang cenderung bertahan. Tujuannya jelas menekan sejak menit pertama dan membuat Oman panik lebih dahulu. Sang pelatih Korea Selatan itu dikenal jenius membaca lawan. Ia tahu Oman kuat di sisi kanan dan sering meninggalkan celah di tengah saat melakukan overlap. Dan disitulah rencana Indonesia dimainkan. Marcelino akan menjadi kunci dengan umpan-umpan cepat ke lini depan. Beberapa analisis sepak bola menyebut strategi ini gila tapi brilian. Karena jika berhasil Indonesia bisa mengendalikan jalannya laga dan membuka peluang mencetak gol lebih cepat dari yang diperkirakan. Sementara itu, suasana di tanah air benar-benar menggila. Dari Sabang sampai Merauke, semua mata tertuju ke satu layar pertandingan Indonesia-Oman. Warung kopi penuh, sekolah-sekolah pasang layar proyektor. Bahkan di beberapa daerah, warga menggelar nonton bareng besar-besaran dengan bendera merah putih berkibar di mana-mana. Tagar Garuda menuju Piala Dunia jadi trending nomor 1 di X Twitter selama berhari-hari. Para selebritis, influencer, hingga politisi ikut memberi dukungan. Semua bersatu demi satu hal melihat merah putih berkibar di panggung Piala Dunia. Seorang supporter di Jakarta berkata dengan mata berkakak-kakaki, "Kami enggak peduli kalah atau menang, yang penting mereka sudah berjuang sejauh ini. Tapi kalau lolos, itu akan jadi sejarah yang enggak akan kami lupakan seumur hidup." Sementara itu, dunia luar mulai menaruh rasa hormat. Media seperti BBC Sports, ESPN hingga The Guardian menulis artikel khusus tentang kebangkitan Indonesia. Mereka menyebut perjalanan Garuda sebagai The Miracle of Southeast Asia. Komentator sepak bola Asia John Durden bahkan mengatakan Indonesia adalah bukti bahwa dengan manajemen yang baik dan dukungan nasional, negara manapun bisa bermimpi lolos ke Piala Dunia. Komentar itu langsung viral dan disambut bangga oleh netizen Indonesia. Banyak yang menulis, "Dulu mereka menertawakan kami, sekarang mereka memuji kami. Semakin mendekati hari pertandingan, tensi semakin tinggi." Pemain-pemain Oman mulai melakukan perang urat saras dengan komentar provokatif di media. Namun, Indonesia tidak terpancing. Mereka tetap fokus, tetap tenang, dan tetap satu tujuan. Sinteyong bahkan melarang pemain membuka media sosial 2 hari sebelum laga. Ia ingin mereka fokus sepenuhnya. Dan di malam sebelum pertandingan, seluruh skuad menggelar doa bersama. Suasana hening, hanya terdengar suara pelatih yang berkata pelan, "Besok kalian akan menulis sejarah. Tidak perlu takut, lakukan untuk bangsa."